Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita hari ini bertemu kembali di mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran matematika, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dan membaca basmalah. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, melanjut materi yang kemarin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan pecahan. Nah, hari ini kita akan mengulang sedikit saja tentang bilangan pecahan. Jadi apa sih bilangan pecahan tersebut? Jadi bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya di sini ada 3/4. Jadi yang disebut pembilang adalah yang bagian atas 3. Nah, yang penyebut adalah 4 yang di bagian bawah. Nah, kalau di sini ada gambar nih, ada gambar lingkaran. Kemudian sudah dibagi menjadi 4 bagian. Ada 3 yang diarsir dari 4 bagian ini kan. Berarti ini yang disebut dengan 3/4. Nah, untuk lebih memahami bagaimana sih pecahan itu, nah di sini ada beberapa gambar yang berbeda. Contohnya di sini ada yang gambar pertama ada 4 kotak. Nah, namun yang diarsir itu hanya 1. Berarti dikatakan pecahannya itu 1/4. Satunya itu adalah kotak yang diarsir atau yang diwarnai biru. 4 itu adalah 4 kotak yang tersedia dari gambar, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian gambar kedua ada segitiga besar, yang di dalamnya juga ada segitiga lagi. Nah, jadi ada 4 segitiga di dalam segitiga. Nah, namun yang diwarnai biru ini hanya 1. Berarti bisa dikatakan 1/4. Nah, jadi hanya ada 1 segitiga yang diwarnai dari 4 segitiga yang tersedia. Nah, lalu kita ke gambar yang ke-5. Dalam kotak ini ada 12 segitiga, namun yang diwarnai biru hanya 4. Berarti bisa dikatakan 4/12. Jadi ada 4 segitiga yang diwarnai dari 12 segitiga di dalamnya. Selanjutnya di sini coba perhatikan gambar yang paling terakhir. Nah, ini juga dalam bentuk segitiga ya. Di dalam lingkaran ini dipecah kembali membentuk segitiga. Nah, di sini ada 8 segitiga. Namun yang diarsir atau diwarnai biru ini hanya 4. Berarti bisa dikatakan 4/8. Jadi hanya 4 segitiga yang diwarnai biru dari 8 segitiga yang ada. Insya Allah teman-teman paham ya sampai sini. Nah, selanjutnya kita membahas tentang membandingkan nilai pecahan. Mana sih nilai yang pecahan lebih besar? Mana sih pecahan yang lebih kecil? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, teman-teman juga harus mengetahui tanda-tandanya. Di sini ada tanda kurang dari, lalu ada lebih dari. Nah, ya kan? Untuk bisa lebih memahami di sini ketika kurang dari, ketika kita tambahkan garis lurus maka akan membentuk huruf K. Jadi K kurang dari berarti. Nah, di sini kalau kita tambahkan garis lurus maka jadi B, berarti lebih dari gitu ya untuk mengingat. Nah, bagaimana sih kita mengetahui nilai pecahan tersebut lebih kecil atau lebih besar? Nah, lebih mudahnya itu kita harus menyamakan penyebutnya gitu ya. Nah, contoh pertama di sini ada 2/5 dan 3/5. Nah, karena penyebutnya sudah sama, teman-teman bisa melihat bagian atasnya saja, 2 dan 3. Berarti 2 itu kurang dari 3 ya kan? Nah, berarti bisa dikatakan atau bisa ditulis dengan tanda kurang dari seperti tertera di gambar ya teman-teman. Nah, lalu contoh yang kedua, ini ada yang penyebutnya berbeda nih. Nah, ada 2/5 dan 1/3. Tentu teman-teman sudah mengetahui bagaimana menyamakan penyebut tersebut, dan itu sudah dijelaskan di pertemuan. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat gitu ya. Nah, nilai KPK dari 5 dan 3 itu yaitu 15, ya kan? Jadi, bagaimana untuk mengetahuinya? 15 dibagi 5 dikali 2. Berarti 15 bagi 5 berapa? 3 dikali 2, 6. Lalu 15 dibagi 3, 5 dikali 1, 5. Nah, jadi 6 dengan 5 lebih besar 6 kan? Karena kan sudah sama tuh penyebutnya.
Nah, bisa dikatakan kita bisa menuliskan jadi 6/15 lebih besar dari 5/15. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas pecahan dalam bentuk lain. Nah, bentuk lain ini ada bentuk desimal, bentuk persen, serta bentuk per mil. Nah, tentu kalau misalkan bentuk desimal itu seperti 0, sekian-sekian. Kalau bentuk persen ada persennya ya. Misalkan kan teman-teman kadang ke mall suka ada diskon 10%. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau dalam bentuk per mil ini pasti teman-teman jarang ya melihatnya. Jadi seperti persen tapi dia itu nolnya ada 2 gitu di bawahnya. Jadi 0/00 gitu. Nah, yang pertama bagaimana sih mengubah pecahan atau desimal ke persen? Nah, di sini contohnya ada 21/50 dikali 100%. Nah, untuk mengubah ke persen ini, teman-teman perlu dikalikan 100%. Misalkan bilang pecahan atau desimal harus dikalikan 100%. Nah, di sini ada 21/50 dikali 100%. Nah, 100 bisa dibagi dengan 50 kan, hasilnya 2. Nah, nanti 2 ini dikali 21 sama dengan 42%. Nah, persen ini tulis kembali kan karena kita merubahnya ke persen. Lalu bagaimana dengan kalau misalkan dari bentuk desimal ke persen? Ini ada 0,235 dikali 100% sama dengan 23,5%. Gimana sih untuk mengetahuinya? Nah, teman-teman itu kan kalau misalkan 100 itu berarti dia komanya yang di belakang 0 ini berpindah ke belakang 2 kali karena 100 itu kalau dikali 100 itu berarti dia pindahnya 2 kali sampai ke komanya di belakang 3 jadi 23,5%. Nah, jangan lupa ditulis persennya karena kita mengubah ke persen. Nah, sekarang kita mengubah pecahan ke per mil. Nah, kalau persen itu dikali 100%, kalau per mil itu dikali 1000%. Nah, contoh 21/50 dikali 1000%. Jadi 1000 dibagi 50 berapa? 20. 20 dikali 21 sama dengan 420 per mil. Nah, kalau dari persen atau per mil ke pecahan atau desimal, nah contohnya seperti 25%. Nah, persen ini itu sama dengan per 100. Nah, sini 25% sama dengan 25/100. Nah, 25/100 ini kita bisa baginya dengan angka yang sama, 25. 100 bisa dibagi 25 dan 25 bisa dibagi 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. Nah, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, udah menjadi pecahan. Nah, apakah bisa menjadi desimal? Tentu bisa. 1/4 itu kita bagi saja 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Nah, contoh kedua ini ada 125 per mil. Nah, 125 per mil ini sama dengan 125 per 1000. Jadi beda persen dengan per mil. Ibu ingatkan kembali kalau persen itu per 100, kalau per mil ini per 1000. Nah, 125 per 1000. Nah, 125 per 1000 ini sama-sama kita bisa bagi 125. Jadi 125 dibagi 125, 1. 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Nah, bagaimana ke desimalkan? Jadi 1 dibagi 8 sama dengan 0,125. Gitu ya teman-teman. Lalu yang terakhir itu kita merubah persen ke per mil. Nah, di sini contohnya ada 25%. Nah, kita ubah dulu nih menjadi 25/100. Kalau ke per mil itu kan kita kalikan 1000 ya, maka 25/100 dikali 1000 per mil. Nah, 1000 dibagi 100 itu hasilnya 10. Nah, kita kalikan saja berarti 10 dikali 25, 250 per mil. Nah, kalau contoh kedua ini per mil ke persen. Contohnya di sini ada 25 per mil. Nah, kalau 25 per mil berarti 25 per 1000. Kalau ke persen berarti kita kalikan 100%. 25 per 1000 dikali 100%. Maka 1000 bisa dibagi 100 hasilnya 10. Nah, berarti 25/10 sama dengan 2,5%.
Nah, terakhir nih teman-teman, untuk mengetahui sejauh manakah teman-teman mengerti materi hari ini, coba kerjakan latihan yang sudah Ibu sediakan di tabel tersebut, hanya satu soal. Nah, jadi di sini ada pecahan, desimal, persen, dan per mil. Nah, yang diketahui itu desimal. Nah, bagaimana teman-teman merubah desimal ini ke pecahan, merubah desimal ini ke persen, berubahnya juga ke per mil. Nah, silakan teman-teman coba. Nah, mungkin materi hari ini cukup sekian. Jadi insya Allah untuk selanjutnya kita akan latihan-latihan kembali agar lebih memahami materi ulangan pecahan. Semoga teman-teman diberi kemudahan dalam memahami materi hari ini. Ibu cukupkan materi hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Jika teman-teman ada yang kurang paham, silakan bertanya. Ibu akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.